Hai kaum barbar, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi kali ini saya akan mereview sebuah film berjudul The Lord of the Ring, The Rings of Power. Film anyar yang rilis pada tahun 2022, di mana film ini menceritakan tentang kegelapan setelah keberadaan Sauron menghantui semua makhluk di bumi ini, hingga seorang gadis cantik, ksatria perang bersumpah untuk memburunya sampai ke ujung dunia, setelah kakaknya tewas menjadi korban. Kita diperkenalkan dengan seorang gadis Galadriel kecil yang akan menjadi tokoh penting dalam film ini, di mana gadis itu mempunyai pandangan yang lebih luas dari teman-teman seusianya. Namun sayangnya, hal itu malah membuatnya dikucilkan dan diremehkan. Stop! Stop! You're breaking it! Stop! Hingga kakak Galadriel pun datang menghentikan pertikaian mereka. Pada masa ini semua begitu indah, nyaman, semua hidup berdampingan dengan damai. Namun semuanya berubah setelah seekor makhluk mitologi bernama Morgoth menghancurkan sumber pencahayaan mereka dan membuat kekacauan di mana-mana, hingga para elf atau pasukan peri mulai meninggalkan Valinor, rumah para elf, untuk pergi ke Medal-Arth, berjuang menghentikan semua kekacauan ini. Perang itu begitu pecah dan membuat Medal-Arth hancur berantakan. Memang benar para ksatria elf berhasil mengalahkan Morgoth. Namun para orc Morgoth berhasil menyebar ke seluruh penjuru dunia dan dipimpin langsung oleh abdi setia bernama Sauron. Cruel and cunning sorcerer, Sauron. Dan tibalah momen di mana Galadriel begitu terpukul, melihat kakaknya terbaring tak bernyawa dengan tanda kebesaran Sauron. Sejak saat itu, Galadriel bersumpah akan membalas kematian kakaknya. Became mine. Dimulai saat itu, Galadriel terus melakukan pencarian menembus dinginnya salju ke ujung dunia. Bersama beberapa anggotanya, telah bertahun-tahun lamanya. Pencarian itu terasa nihil, karena mereka tak menemukan tanda-tanda kehidupan Sauron dan orc sedikit pun. Namun meskipun begitu, Galadriel tetap tegas meminta para anggotanya untuk melanjutkan pencarian. Hingga setelah menembus badai yang begitu panjang, mereka melihat sebuah tempat yang diduga bekas peninggalan Sauron. This is where the orcs gathered after Morgoth's defeat. No. Dengan itu Galadriel tentu semakin bersemangat, bahkan tanpa sengaja ia melihat tanda kebesaran Sauron di sana, hingga tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan sebuah makhluk yang begitu meresahkan. Dan dari sedikit adegan ini, saya yakin bahwa Galadriel adalah sosok yang kalian cari selama ini. Sosok wanita hebat yang dapat menggantikan Mami Lagertha kita. Namun setelah apa yang mereka saksikan, nampaknya para anggota Galadriel malah semakin takut dan memilih untuk kembali ke kampung halaman, hingga wanita oke itu akhirnya menyetujui saran dari para anggotanya. Beralih ke sebuah tempat bernama Rovanion, di mana tempat berkumpulnya para Harford, atau tempat nenek moyang para hobi. Dalam momen ini, kita diperkenalkan dengan Nori Timori, gadis Harford yang sangat menyukai petualangan, di mana gadis ini akan berperan penting di episode-episode selanjutnya nanti. Bahkan di umurnya yang sekarang, Nori nekat mengajak para sahabatnya untuk menyolong buah beri, yang dijaga oleh seekor serigala besar, bergigi 76.000. Okay. Twos and hands, everyone. You heard your sister. Time to go. Oh, no.
Bersamaan dengan itu, kita juga diperkenalkan dengan Erlon, seorang pria muda kutu buku, sahabat baik Galadriel. Pria itu begitu senang setelah mendengar kabar bahwa Galadriel telah kembali, namun saat wanita Indahoy itu datang, ia mengungkapkan bahwa tujuannya kembali bukan untuk beristirahat, melainkan mencari pasukan baru, karena dalam hati nuraninya, ia masih sangat yakin akan keberadaan Sauron. Dan dengan kepulangannya kali ini, Gil-galad, atau Raja tertinggi dari Noldor, akan mengadakan sebuah pertemuan dengan memberi penghargaan kepada mereka yang telah berjuang. Mengingat Galadriel dan anggotanya telah menyusuri segala penjuru mencari keberadaan Sauron. Dan setelah lamanya pencarian tanpa hasil ini, Gil-galad yakin bahwa Sauron dan para orc sudah menghilang dari kehidupan. Yang berarti perang telah usai, maka dari itu Gil-galad pun memberi penghargaan dan akan mengirim mereka ke Valinor menikmati hidup yang begitu menyenangkan. Namun setelah keputusan itu, terlihat jelas Galadriel yang memandangi patung kakaknya, dan terus berambisi untuk mengusut tuntas kasus Sambo. Erlon pun kembali memintanya untuk melupakan dan menganggap semua ini telah selesai. Namun Galadriel dengan tegas akan terus melakukan pencarian karena sumpah kakaknya telah menjadi sumpahnya. His task is now mine. My friend. Beralih ke Southland, sebuah wilayah tempat para manusia tinggal. Di tempat ini kita diperkenalkan dengan elf, bernama Arondir. Dan satu rekan baiknya, yang ditugaskan untuk memastikan keamanan manusia sebelum perang dinyatakan berakhir. Dalam momen ini, Arondir nampak tertarik dengan seorang janda muda berbadan semok yang sering memberinya susu segar, bernama Mbak Sri. Namun setelah nyaman tinggal di tempat ini, ia menerima sebuah surat dari King Elf yang menyatakan semua perang telah berakhir dan semua pos keamanan telah dibubarkan. Atas datangnya surat itu, Arondir pun pergi menemui Mbak Sri untuk berpamitan. Hingga tiba-tiba Theo, anak Mbak Sri berteriak memanggil mereka, yang ternyata seorang pria datang membawa seekor sapi yang mengeluarkan lumpur dari pentilnya. Mengetahui hal itu, Arondir pun segera pergi dan mencari tahu sebab penyakit sapi ini. Mbak Sri, yang tak mau jauh-jauh dari kenyamanan pun juga ikut bersamanya. Setelah kepergian mereka, ternyata Theo menyembunyikan sesuatu dan memperlihatkan hal itu kepada salah satu sahabat baiknya. Dan ternyata, sebuah potongan pedang berlambang kebesaran Sauron yang tentu saja membuatnya sangat penasaran. Singkat cerita, Galadriel dan para anggotanya mulai berlayar menuju Valinor. Nampak terlihat jelas dari raut wajahnya yang penuh keraguan bahwa Sauron telah benar-benar menghilang. Bersamaan dengan itu, Arondir dan Mbak Sri begitu terkejut melihat Horderen rata dengan tanah, yang semakin membuat mereka tambah yakin bahwa ada suatu hal yang berbahaya. Ketika hendak memasuki pintu gerbang Valinor, Galadriel dan yang lainnya pun disambut burung-burung indah yang berterbangan, namun Galadriel masih benar-benar ragu dan teringat dengan pesan dari mendiang kakaknya yang terus memintanya untuk yakin dengan dirinya sendiri. Hingga sebelum memasuki gerbang itu, Galadriel memutuskan untuk tidak ikut kembali ke Valinor dan lebih memilih terjun ke laut untuk berjuang melanjutkan misinya. Bersamaan dengan itu juga, terlihat sebuah meteor besar melintas. Semua melihat jelas meteor itu melintas. Dari Raja Gil-galad, Arondir, Mbak Sri, bahkan rumput-rumput tua yang bergoyang. Atas kejadian itu, Gil-galad menyadari bahwa ada sesuatu karena daun yang jatuh di hadapannya telah terkontaminasi sebuah racun berbahaya. Dan dengan jiwa panji petualangnya Nori, ia pun mendekati meteor yang jatuh tak jauh dari posisinya. Hingga ia menemukan sesosok makhluk yang melingkup lemas di sana. Atas kejadian itu, tentu Nori sangat terkejut. Ia benar-benar tak percaya dengan apa yang ada di hadapannya saat ini.
Dan tiba-tiba sahabat Nori yang bernama Popeye pun datang dan mengajaknya untuk segera pergi. Nori pun menolak hal itu, mengingat rasa penasaran yang masih memuncak hingga terjadi sedikit cekcok. Dan tiba-tiba, So hot. Nori! gila epik parah nih alien. Ia sepertinya memiliki kekuatan Rasengan dan mata Madara, kekuatan yang luar biasa. Melihat hal itu, Popeye pun semakin ketakutan. Namun sebaliknya dengan Nori, ia malah semakin penasaran dan mengajak Popeye untuk menyelamatkannya, daripada menjadi santapan serigala di sana. Elf, maybe? Wrong ears. Of course I'm pulling! Pull harder! That's a tomorrow problem. This isn't some event that happens the next 3 seasons. Will be our fault. Go, great, go! Faster before it crashes! Ya, tak lupa dengan Arondir dan Mbak Sri, mereka pun mulai menyusuri tempat itu. Kecurigaan semakin terasa, karena dengan hancurnya tempat ini, mereka tak melihat satu mayat pun di sana. Hingga mereka melihat sebuah gua besar dan menyadari bahwa ini bukan gempa bumi, melainkan sesuatu yang harus diselidiki. Maka dari itu, Arondir meminta Mbak Sri untuk mencari bantuan. Sementara itu, ia mulai menelusuri gua tersebut. Dan kini Elrond diutus Raja Gil-galad pergi ke Erogion, tempat pembuatan senjata para elf, untuk menemui Lord Celebrimbor. Di sana Celebrimbor pun memperlihatkan sebuah palu Thor yang baru selesai dibuatnya. Dan kedatangan Elrond ke tempat ini ternyata untuk membantu Celebrimbor, karena pria itu tengah berencana membuat sebuah bangunan yang dapat menampung tungku peleburan. Mengetahui hal itu, Elrond pun menyarankan untuk meminta bantuan kepada salah satu sahabat lamanya. Dan benar saja, Celebrimbor pun menyetujui hal itu. Dan Elrond segera mengajaknya pergi ke Khazad-dûm, atau rumah para kurcaci, menemui sahabatnya yang bernama Durin. Setibanya di sana, Elrond mulai memperkenalkan diri, namun ternyata tidak semudah itu Ferguson. Hingga Elrond mengajukan Ritu Sigintarak, atau duel adu mekanik dengan kurcaci. Benar saja, seketika pintu itu terbuka dan Elrond segera menyuruh Celebrimbor pergi meninggalkannya. Elrond pun mulai dipersilahkan untuk memasuki gua, dan Durin yang marah atas kedatangannya pun turun langsung menghadapinya. Dimana jika Elrond kalah dalam duel sengit ini, maka ia tak akan bisa menginjakkan kaki ke tempat ini lagi. Dan ternyata bersamaan dengan itu, Nori pun kembali mendatangi si pria alien. Ia begitu terkejut saat melihat pria itu bangkit dengan kekuatan yang begitu besar. Hello? Don't you? It's food. Meskipun begitu, Nori tetap tenang dan terus mendekatinya, hingga mereka mulai berkomunikasi, membangun chemistry yang baik. Namun kedekatan mereka harus terjeda dengan kedatangan Popeye, yang memberitahu bahwa ayah Nori sedang tidak baik-baik saja. Nori pun langsung berlari pulang menemui ayahnya, beralih ke Galadriel yang mencari daratan. Hingga tanpa sengaja ia berpapasan dengan sekelompok orang tanpa harapan yang sudah putus asa, tanpa harapan dan tanpa makan, yang terombang-ambing di tengah lautan. We're separated from my ship. Attacked? Galadriel pun berniat menumpang dengan mereka, namun dengan kecilnya sampan dan sedikitnya bahan makanan yang tersisa, membuatnya tidak diterima dengan baik, hingga tiba-tiba muncullah sosok makhluk menyeramkan, dan
What are you called? Galadriel. Siapa sangka kejadian itu menyisakan Galadriel dan seorang pria bernama Halberd. Meski sedikit canggung, namun nampaknya mereka mulai terlihat dekat. Dan setelah perbincangan yang cukup lama, ternyata pria ini adalah korban keganasan para orc, musuh yang dicari Galadriel selama ini. Tentu hal itu membuat Galadriel mulai menceritakan masalahnya, dan dengan tegas meminta Halbrand untuk menunjukkan di mana lokasi terakhir para orc berada. Where the enemy is or not. The Southlands. Di sisi lain, adu mekanik pun terus berlanjut. Tentu Erlon si bocah generasi Gen Z sangat kewalahan mengimbanginya, hingga akhirnya Erlon pun mengakui kekalahan. Sesuai perjanjian awal, atas kekalahan itu, Durin segera menyuruh Erlon untuk segera pergi dari tempat ini. Dan Durin sendirilah yang akan mengantarkannya keluar. Dalam perjalanan itu, mereka begitu tegang, yang ternyata Durin sangat marah karena Erlon tak memberinya angpau saat pernikahannya berlangsung, sampai kini telah dikaruniai 2 anak. Erlon pun menjelaskan bahwa saat hari pernikahan Durin dan kelahiran putra-putranya, ia belum gajian. Dengan itu, Elrond mulai memperbaiki suasana secara perlahan, dengan beralasan ingin meminta maaf langsung kepada istri Durin, agar dapat tinggal lebih lama. One apology to Disa and you're off. No. Oh, your beard. No. You're staying for dinner. He's leaving. He's staying. Kembali ke Mbak Sri, dengan hancurnya desa Konoha dan hilangnya penduduk di sana, Mbak Sri memperingatkan para warga untuk mulai berkemas dan mencari tempat yang lebih aman. Namun sayangnya para penduduk tak ada yang mempercayai hal itu dan mengabaikannya begitu saja. Bersamaan dengan itu, Arondir juga terus menyusuri lorong berharap menemukan sesuatu, dan tiba-tiba, hingga di saat Mbak Sri kembali ke rumah untuk menemui putranya, ia begitu terkejut melihat rumahnya yang telah hancur berantakan, dan Theo yang bersembunyi ketakutan. Mbak Sri pun mendekatinya, namun Theo menyuruhnya untuk segera pergi bersembunyi. Hingga Mbak Sri begitu terkejut saat makhluk mengerikan itu menampakkan diri dan menyadari kehadirannya. Seketika makhluk itu melakukan penyerangan, berusaha membunuh mereka berdua, dan tentu saja hal itu membuat adu mekanik tak terhindarkan lagi. Memang makhluk itu begitu kuat, namun dengan perjuangan Mbak Sri si janda pirang, akhirnya Mbak Sri berhasil memenggal kelapanya dan memperlihatkannya kepada para warga sebagai bukti bahwa keadaan mereka kini benar-benar terancam. Dan kini Galadriel dan Halbar pun harus berjuang melewati badai. Bahkan Galadriel hampir tewas. Untung saja, Halbard adalah pria yang baik hati dan tidak sombong. Ia bersedia membantunya, hingga hal itu membuat hubungan mereka semakin sekidipapap. Bersamaan dengan itu, penduduk Southland pun mulai mengemasi barangnya dan bersiap pergi ke Menara Elf untuk mencari perlindungan. Dalam momen itu, terlihat Theo yang masih membawa pedang penemuannya, dan tiba-tiba sebuah hal aneh terjadi sebelum Theo pergi. Dan setelah terombang-ambing di tengah lautan, akhirnya sebuah kapal besar mendekati Galadriel dan Halbard. Singkat cerita, setelah menyusuri terowongan bawah tanah yang menjadi misteri, ternyata Arondir tertangkap para orc yang telah lama menyembunyikan keberadaannya. Get to it!
Di sana Arondir begitu terkejut karena melihat beberapa elf dan juga para manusia yang tertangkap, dikurung, dan diperlakukan dengan sangat kejam. Setelah merasakan hal itu, Galadriel pun terbangun dari tidur panjangnya dan disambut baik dengan Halbard yang selalu setia menemaninya. Dengan itu Galadriel segera mencari kapten kapal untuk menanyakan kemana tujuan mereka saat ini. Namun sayang, kapten penjaga laut bernama Elendil tak memberi penjelasan apapun, hingga Galadriel yang menyadari bahwa mereka kini berada di Pulau Númenor, negeri bintang bagian paling barat dari dunia fana. The land of the star. The kingdom of Númenor. Setelah memasuki perbatasan, Halbard begitu takjub melihat bangunan-bangunan yang begitu megah dan indah, begitu juga dengan Galadriel yang begitu terpukau dengan kemegahan ini. Halbard sangat heran bagaimana bisa sekelompok manusia bisa membangun tempat semewah ini. Mendengar hal itu, Galadriel pun menjelaskan bahwa manusia di Númenor berbeda dengan leluhur Halbard, karena pada era peperangan melawan Morgoth, para leluhur Númenor membantu para elf berperang. Maka dari itu, Valar atau para dewa-dewi surga memberikan kemewahan dan kemakmuran ini sebagai imbalannya. Hingga Kapten Elendil pun memecah perbincangan dan mengajak mereka untuk menemani Miriel atau Bupati Ratu Menor, negeri yang hebat ini. Di sana Galadriel pun memperkenalkan diri dan meminta Miriel untuk memberinya sebuah kapal agar dapat kembali ke kampung halamannya, namun dengan nada yang terkesan menantang. Tentu Miriel tak mengindahkan hal itu. Untung saja Halbard lulusan S3 Marketing, sehingga ia dapat mendinginkan suasana dan sementara tinggal di sana. Halbard pun menjelaskan bahwa mereka tak mau pergi meninggalkan masalah dan memohon kepada Miriel untuk kembali mempertimbangkan permintaannya. Galadriel pun heran dengan sikap Halbard, namun pria itu menegaskan bahwa kita harus pandai memanfaatkan situasi dimanapun kita berpijak. Dan tiba-tiba, pria itu telah berhasil mengambil belati Galadriel yang tersita. Sementara itu, penasehat kerajaan yang bernama Kanselir berpesan kepada Miriel untuk berhati-hati dengan keberadaan elf di istana mereka. Namun Miriel tak mengkhawatirkan hal itu dan malah menanyakan siapakah Kapten Elendil sebenarnya. Hingga terungkaplah bahwa Elendil adalah duda keturunan bangsawan yang kini menjadi kapten penjaga laut dan mempunyai seorang putra hebat bernama Isildur dan juga putri cantik dan cerdas bernama Earian. Dan kini Miriel memanggil Elendil untuk datang menemuinya, di mana Miriel mulai menginterogasinya untuk mencari tahu berpihak kepada siapa sebenarnya kamu. Di sana Miriel juga menanyakan nama Elendil yang berarti pembela para elf, yang tentu saja hal itu semakin membuatnya bertanya-tanya. Elendil pun menjelaskan bahwa ia hanya berusaha melakukan tugasnya dan tak mempunyai niat buruk sedikit pun untuk negeri ini. Hingga pada akhirnya, Miriel memberinya sebuah pedang untuk memastikan keberadaan Galadriel tak akan menimbulkan masalah. Sementara itu, Arondir dan para tahanan lainnya masih melakukan rutinitas seperti biasanya. Tanpa sengaja, Arondir menyadari bahwa para orc ini tak tahan dengan sinar matahari. Oleh karena itu, Arondir dan dua elf lainnya pun mulai menyusun rencana untuk pergi dari tempat ini. Namun percakapan mereka harus terhenti saat para orc meminta mereka untuk menebang sebuah pohon kuno. Para elf pecinta lingkungan itu pun menolak dengan menegaskan bahwa pohon ini telah lama berdiri dari sebelum keberadaan mereka dan keberadaanmu, makhluk bajingan. Sempat terjadi cekcok hebat di sana, hingga muncullah orc tua yang datang memberinya segentong air, dengan alasan sebagai tanda rasa kagum, karena telah menunjukkan keberanian di hadapan mereka. Arondir dan yang lainnya sempat ragu akan air itu. Namun karena haus yang tak tertahankan, mereka nekat bergantian meminumnya, dan tiba-tiba Arondir sangat terkejut akan hal itu. Namun dengan kalahnya jumlah, Arondir memutuskan untuk bersabar menuruti kemauan para orc, sembari mengawasi sekitar untuk mencari jalan keluar.
Kembali ke Galadriel, di mana saat ini tengah menyelinap, berusaha untuk melarikan diri. Namun sial, ternyata Elendil, yang ditugaskan untuk menjaga Galadriel, telah mengetahuinya. Namun meskipun begitu, Elendil terlihat begitu santai, dan bahkan mengajaknya berkomunikasi dengan bahasa elf, yang tentu saja hal itu membuatnya sangat terkejut. Elendil pun menjelaskan bahwa kaumnya tak asing akan bahasa para elf, karena ternyata di gedung pengetahuan, bahasa itu masih baku untuk diajarkan, hingga Galadriel yang penasaran pun mengajaknya pergi ke sana. Bersamaan dengan itu, Halbart nampaknya juga tengah mencari celah agar posisinya aman, dengan melamar menjadi pandai besi di sana. Dan sialnya, ternyata kota ini memerlukan sebuah pin sebagai tanda pengenal, dan minimal sarjana S1 dan menguasai seluruh elemen untuk mendapatkan pekerjaan. Mengetahui hal itu, Halbart terus mencari cara lain. Siapa sangka, tiba-tiba sekelompok pria pemilik pin serikat datang, dan mulai membulinya. Halbart sebenarnya sangat marah. Namun pria cerdas ini sadar bahwa ini adalah kesempatan emas, dan mulai merayu mereka untuk bersenang-senang ria bersama. A warm opinion of me. Men! Hingga saat pesta itu selesai, nampaknya Halbart telah mendapatkan apa yang ia cari. Namun sayang, sekelompok pria itu sadar akan perbuatan Halbart, hingga baku hantam tak bisa dihindarkan lagi. Please. Don't. Sementara itu, Galadriel dan Elendil telah tiba di gedung pengetahuan, yang ternyata gedung itu dibuat oleh Erlos, kakak dari Erlon. Dengan itu, Galadriel merasa bahwa ada informasi yang ia butuhkan, hingga muncullah penjaga gedung membawa sebuah buku hitam, yang ternyata dari sana Galadriel menyadari bahwa lambang Sauron bukanlah simbol, melainkan gambar peta negeri selatan. Dalam buku itu tertulis jelas bahwa setelah kematian Morgoth, Sauron berencana untuk membangun kerajaan, dan negeri selatan akan menjadi awal mula dari semua ini. Dan kini, Galadriel pun datang menemui Halbart, karena dalam kunjungannya ke gedung pengetahuan, ia menemukan penjelasan dari lambang yang dimilikinya. Dalam buku itu tertulis jelas bahwa lambang kalung yang dimiliki Halbart adalah warisan dari penyatu kelompok yang terpecah di masa lalu untuk membantu para elf. Maka dari itu, Galadriel merasa Halbart dapat melakukan hal itu lagi untuk membantunya memberantas kejahatan ini. Halbart pun terlihat ragu. Namun Galadriel tak menyerah dan terus berusaha membuat pria itu yakin akan rencananya. I am not the hero you seek. Ours was the work of something greater. Come with me to Middle-earth. Redeem both our bloodlines. That is all about to change. Hari pun terus berlalu, di mana saat ini para Harfoot telah memulai misi, musim migrasinya. Semua Harfoot terlihat sibuk membawa perabotan masing-masing, hingga tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan si pria alien, yang ternyata juga ikut dalam perjalanan mereka. This is how we keep up with the others, all of us. Can we, Mum? Can we bring it? Bersamaan dengan itu, kita juga diperlihatkan dengan Arondir dan tahanan lainnya yang mulai melakukan perlawanan.
Pertarungan itu begitu tegang dan dengan segera Arondir menyuruh satu rekannya untuk segera pergi. Namun tiba-tiba Bring him to Adan. Arondir pun merasa putus asa, dan pada akhirnya pelarian itu sia-sia. Arondir sempat akan dieksekusi di sana. Namun salah satu orc melarang dan menegaskan akan membawanya menemui Adar, di mana Adar adalah pemimpin mereka. Atau bahkan mungkin inilah sosok Sauron yang selama ini kita bicarakan.